10 itu agak ini sih, agak apa namanya, udah agak ini. 9 10 itu agak kabur. Kalau yang 8 7 udah masih kelihatan. Berarti Pak De itu udah ada kendala minus Pak De. Jelas lah, orang ini jualan kacamata kok. Harus minus orangnya, kalau nggak minus dia nggak beli kacamata. Enggak lah Pak De. Enggak gitu loh. Kayak gitu ya. Coba Pak. Apa lagi nih? Dipakai aja. Oh, seneng lihat itu. Pusing nggak Pak De-nya tapi? Enggak sih. Enggak. Kayak kalau digoyang gitu bergelombang nggak ngeliat? Nyaman. Enggak nih. Enggak ya? Biasa aja. Kenapa itu? Kelihatan nggak? Yang nomor 90 ya? Manu, apa namanya? Ini dong. Apa? Rasanya di mata tuh masih ada yang Ganjar. masih ada yang apa yang Kabur. ngalangin, kabur-kabur gitu masih yang. Kabur. Tapi kalau dipakai itu sama dilepas terangan mana ngelihatnya? Ya sebenarnya ya nggak sih, nggak begitu jelas sih, tapi ya masih enak nggak pakai malah. Oh, lebih enak nggak pakai. Tapi Pak De-nya pusing nggak? Enggak. Enggak. Tapi yang pakai yang putih ini tadi terang ya Pak De? Terang itu tadi yang. Apa itu bedanya warna yang merah sama putih itu? Kalau ini tuh namanya yang terakhir Pak De pakai buat jalan itu, yang buat lihat luar itu namanya lensa pelindung. Lensa pelindung. Oh, gitu. Kalau yang putih yang merah ini nih lensa minus. Lensa jarak jauh. Kalau yang putih yang pertama Pak dipakai buat baca tadi lebih terang kan Pak De ya? Itu lensa plus. Rabun baca itu. Iya, tapi sebenarnya kalau jam apa namanya dari segi ini ya masih kelihatan ya Pak De? Salah. Cuma kadang-kadang apa karena apa ya? Ini paling. Jadi kan ini untuk Pak De-nya tuh udah ada kendala rabun baca Pak De. Rabun bacanya ukurannya plus 100. Wih, udah 100 kan? Lah, macam itu lah. nakut-nakutin. Enggak nakut-nakutin Pak De. 100 Pak De emang belum tinggi banget. Belum yang tinggi berapa loh? Oh, tinggi banget ada sampai plus 400 500 ada Pak De. Kalau plus itu. Masuk 100 itu. Di bawah 100 masih ada. Bawah 100 ada yang plus 0,25 ada. Plus 0,25 ada. Bahaya. Tapi rata-rata kalau untuk emang rabun baca itu ngukurnya dari plus 100 Pak De. Itu belum terlalu tinggi sih Pak De. Tapi kan seenggaknya Pak De udah tahu ada kendala, jadi udah bisa dicegah gitu Pak De. Kalau untuk faktor penyebabnya udah tahu belum Pak De? Apa itu ya? Belum tahu ya Pak De. Belum. Pak De aktivitas sehari-harinya apa Pak De? Aktivitas sehari-harinya apa? Ini cuma main-main aja. Main-main, sering keluar enggak? Iya. Sering ya? Iya. Berarti kayak sering ke lapangan gitu. Matanya sering keringetan enggak? Sering kena keringet gitu. Debu. Sering dikucek-kucek enggak Pak? Iyalah. Sering ya Pak De. Itu merusak saraf mata Pak De kalau dikucek-kucek. Terus Kalau bisa kalau misalkan kelilipan debu dilap pakai kain atau tisu loh Pak De. Atau pas Pak De-nya balik ke rumah, Pak De basuh pakai air rebusan daun sirih yang hangat kuku. Jadi bakteri atau debunya nggak ngumpul di mata. Pak De-nya kalau di rumah sering nonton TV sambil tiduran nggak? Sampai TV-nya yang nonton kita ya Pak De. Bener banget. Itu bahaya Pak De buat mata. Karena kan kalau misalkan kita tiduran tuh Pak De, kita merem kok. saraf. Tapi TV-nya yang lihat kita merem. Tapi waktu sambil tiduran ada ngeliat TV juga. Iyalah. Iya kan kalau Tidur. Kalau kita tiduran itu Pak De, saraf matanya itu berhenti bekerja. Jadi kena sinar radiasi TV, selaput mata kita tuh kan tipis tuh Pak De, langsung kena sinarnya itu bahaya, kena retina. Makanya itu penyebab rabun. Kan banyak anak muda zaman sekarang yang kayak kacamatanya lensanya udah tebal-tebal ya Pak De ya. Udah silinder, itu kan akibat dari gadget gitu Pak. Sering main gadget sambil tiduran kan. Saya kadang-kadang yang apa namanya? Ini HP. loh, laptop ini HP ini. Ini nih kalau pas ini ya ini sih apa terlalu terang apa gimana kadang nggak jelas. Iya, terlalu terang juga bahaya Pak De. Kalau di HP tuh ada loh Pak De yang anti gores HP, anti radiasi yang Blu-ray gitu. Itu untuk nutupin HP biasanya aman sih. Kalau untuk pencegahannya udah tahu belum Pak De? Apa itu? Belum tahu ya Pak De. Untuk pencegahan itu ada 2 faktor. Ada faktor dari dalam sama faktor dari luar.
Kalau faktor dari dalamnya, Pak D-nya disaranin untuk pakai kacamata atau faktor dari dalamnya, Pak D-nya disaranin untuk selalu nyurangin konsumsi buah atau sayuran yang mengandung vitamin A. Jarang itu memang. Jarang ya kan Pak D? Jarang dong, beli buah jarang. Kayak wortel gitu Pak D. Apalagi wortel. Pak D suka cempokak nggak Pak D? Cempokak. Ada, Ada. Tapi bagus itu. Bagus buat mata itu Pak D. Bagusnya dilalap. Kalau misalkan Pak D nggak Ambunnya terlalu hidupin. suka, cukup 3-5 butir sehari itu udah bagus untuk nutrisi mata. Kalau cempokak. Mulai nanti lah. Wortel sama tomat juga bagusnya dilalap atau bisa di jus juga Pak D. Oh, iya. Tapi kalau di jus jangan ditambahin gula ataupun susu. Nanti larinya ke kadar gulanya Pak D yang naik. Oh iya, paling itu tadi berabun itu ada gula Kadar paling gula. naik. Oh Pak D ada penyakit gula Pak D. Enggak. Ini paling lain. Oh, Nggak bisa. Atau Pak D-nya ada darah tinggi Pak D? enggak. Enggak ya Pak D? Kadang-kadang Asam naik urat. masih. Asam urat gitu Pak D? Belum. Oh, enggak ya. Belum. Iya, Jangan lah Pak D ya. Iya, jangan. Ah. Bahaya. Mungkin tadi dari dalamnya Pak D-nya rajin konsumsi sayuran kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau di jus tadi murni aja, jangan pakai gula atau susu. Dari luarnya mungkin Pak D disaranin untuk pakai alat sabung atau kacamata. Tapi kan kalau misalkan Pak D murah rezeki, amin ya Pak D ya. Pak D bisa ke optik mana aja, tapi jangan beli lensa yang asal terang. Di optik itu ada banyak jenis lensa Pak D. Ada lensa bening, lensa kaca, itu biasanya kan 1 tahun 2 tahun sekali harus ganti. Pak D sering kan lihat orang pakai kacamata, terus ukuran, biasanya kan semakin bertambah usia, ukuran rabun baca tuh naik ya Pak D ya. Iyalah. Ukuran plusnya makin tinggi gitu. Pak D minta request lensa akrilik Pak D. Pernah dengar lensa akrilik Pak D? Belum pernah. Lensa akrilik itu bedanya sama lensa bening atau lensa biasa, dia lensanya kalau kena cahaya matahari atau kena cahaya biasa, dia ada sinar-sinar hijau neonnya. Ada Bukan yang berwarna ini, bukan pelangi yang gitu. berubah-ubah itu. Oh, yang di luar jadi hitam gitu. Heeh. Itu namanya fotokromik. Heeh. Beda sama itu. Beda. Kalau lensa akrilik ini dia lensa terapi Pak D. Dia lensa pelindung. Bagus yang mana sama yang itu? Kalau buat kesehatan, bagusnya lensa akrilik tadi. Dia bisa kayak ngelindunginya keseluruhan. Kalau yang berubah jadi hitam itu untuk anti radiasi matahari. Jadi kan ada orang yang kayak kena sinar matahari nggak bisa ngelihat kan, kayak harus micing-micing. Itu baru namanya fotokromik. Kalau akrilik tadi bisa untuk baca. Itu bisa. Yang fotokromik juga bisa untuk baca, tapi fotokromik itu kayak lensa tambahan gitu loh Pak D. Kalau dia lensa aslinya, lensa bersihnya itu akrilik namanya, yang untuk terapi. Dia tuh ada 2 fungsi. Pertama untuk mencerahkan penglihatan Pak D-nya, kayak tadi ya Pak D ya, lebih terang kan Pak D. Kedua ada unsur terapinya. Yang dimaksud unsur terapi itu bukan nyembuhin sih Pak D. Biasanya kan semakin bertambah usia ukuran rabun tuh kan naik Pak D ya. Kalau Pak D pakai akrilik tadi, itu ukuran Pak D diperhambat, nggak naik, jadi ngestak di situ-situ aja. Jadi walaupun usianya Pak D bertambah, nanti Pak D kalau udah tua rabunnya tuh nggak. Kalau udah anu terus kacamatanya ganti itu kan. Nah, kalau akrilik nggak perlu ganti Pak D, karena kan Pak D ukurannya tetap di situ. Dia ada pelindungnya juga biar ukuran rabun Pak D nggak naik. Kalau lensa biasa itu dia harus ganti, karena ukurannya bisa kan kalau orang tua kan makin tua makin rabun gitu kan Pak D. Iya. Dia harus ganti kalau lensa bening, lensa kaca itu. Kalau akrilik itu nggak perlu diganti. Dia tuh lensanya agak lengket Pak D, karena dia kena debu dikit aja langsung berbekas. Kalau akrilik tuh lensanya tuh agak lembek. Nggak bawa itu. Enggak Pak D, kan kita nggak jualan tadi Pak D. Oh. Kalau misalkan Pak D-nya mau apa namanya, orang juga banyak yang nanya kan Pak D nggak bawa itu. Ya kan kalau lensa kacamata itu dibuat khusus untuk ukuran orangnya. Jadi nggak ada yang langsung jadi gitu, nggak ada. Karena ukuran kendala mata orang tuh beda-beda. Misalkan Pak D-nya plus 100, bisa jadi Pak D ini plusnya 150. 200 kayaknya. Belum tentu. Iya. Soalnya kalau misalkan Pak D yang kacamata Pak D-nya misalkan plus 200 tuh, terus Pak D pakai, nggak bisa. Pak D-nya bakal pusing karena ukurannya ketinggian. Wah, kalau misalkan kacamata Pak D-nya ukurannya plus 100, Pak D-nya pakai nggak bisa juga karena bakal kurang terangnya. Karena kan ukuran Pak D-nya misalnya plus 200 gitu. Jadi kalau untuk kacamata tuh setiap orang punya ukurannya masing-masing. Nggak sembarangan, kayak satu kacamata dipakai berlima tuh nggak bisa. Iya, beda-beda. Bener Pak D ya. Kalau misalkan kayak di sekolah juga ada temen yang min, terus kita pakai kacamatanya, kitanya pusing kan kadang, karena kita nggak min gitu. Jadi kalau
Jadi kalau misalkan Pak D-nya murah rezeki, amin ya Pak D ya. Pak D bisa ke optik mana aja tadi. Jadi jangan beli lensa yang asal terang Pak D. Soalnya kalau kita nggak ngomong lensa apa, dikasih lensa biasa biasanya. Mintanya lensa akrilik atau lensa pelangi tadi. Mahal itu ya. Kalau untuk kisaran harganya, saya kasih gambaran aja ya Pak D ya. Ya. Kalau untuk di optik itu kan frame sama lensa itu terjual terpisah Pak D biasanya. Yang mahal itu di frame-nya sih Pak D. Mana? Nah, frame itu sampai yang 2 jutaan lebih juga ada Pak D. Yang standar itu 400-an. Kalau untuk yang lensa ukuran Pak D-nya tadi kan belum terlalu tinggi tuh. Biasanya semakin tinggi lensanya lebih mahal lagi kalau akrilik itu. Kalau untuk ukuran Pak D itu 300-an lensanya. Lensanya Jadi, doang. satu paketnya 700. Satu paket maksudnya tujuannya sama ininya. Iya, udah sama gagang sama lensa. Gitu. Yang lensa terapi tadi. 700. Mungkin kalau yang lensa bening lensa biasa itu 500-an Pak D. Tapi kan itu kayak 1 tahun 2 tahun sekali aja harus ganti Pak D ya. 2 tahun sekali ganti, 2 kali ganti udah 1 juta. Sama aja kan Pak D, lebih murahan akrilik tadi malah. Akrilik itu nggak perlu diganti. Selama ya misalkan Pak D pakai itu, terus Pak D penjagaannya perawatannya bagus, nggak asal naruh kacanya nggak lecet, ya bisa sampai seumur hidup Pak. Tapi dia anu ya, gampang pecah ya. Apa? Enggak. Ya kalau Pak D lempar pecah Pak D. Oh, dia ini kaca apa? Kaca Pak D. Kaca. Tapi kacanya tuh iya emang kacanya tuh kayak lembut gitu loh Pak D. Adem gitu biasanya. Iya, makasih. Kalau boleh tahu nama Pak D-nya siapa Pak D untuk daftar kunjungan aja? Asep Aryadi. Ini tuh dusun berapa sih Pak D? Dusun berapa ini? 6. 3 apa 6? 7. Dusun 7 apa 3 toh? 7. Desa apa ini Pak? Purworejo. Purworejo ya maksudnya. Kota Gajah. Oh, ini udah kota gajah Pak D. Iya, masuk kecamatannya bisa biasa. Sampai dari mana aslinya? Aku aslinya orang Bangka Belitung. Jauh amat sini. Iya, bapak aku orang Lampung. Orang Jawa. Mbah. Tapi sekarang udah tinggalnya di sini. Iya, Tinggalnya di mana? Simbar Waringin. Desa Kerja. Iya. Siapa Pak D nama Pak D-nya? Asep Aryadi. Bohong. Nulisnya pakai tangan kiri toh. Kidal dari Wah. kecil. Udah kecil. Nggak bisa pakai tangan kanan. Berarti mempunyai kelebihan. Kalau makan? Kanan lah Pak D. Masa pakai kiri. Ini makasih banyak ya Pak D ya udah Cuma disuruh gitu buat aja? silaturahmi. Pak D. Pak D apa? Mau disuruh beli? Lu kirain. Biasanya gitu. Enggak dikasih kartu nama supaya kalau berkunjung. Enggak lah, ini maksudnya tokonya yang di 22 itu memang optik. Bukan toko optik, kantor. PT. PT. Oh. Terus dia jualnya apa? Dia sih bergeraknya di bidang kacamata. Yang Terus berlensa. dia kalau nggak jualan ini gimana? Maksudnya nggak jualan kacamata ini kok cuma datang-datang gini aja? Tujuannya gimana kok datang? Nanti dia ambil apanya sama dia? Apa yang didata sama dia apa? Kita ini lebih ke kerjanya itu lebih ke jenjang karir ya Pak. Tadi paham jenjang karir. Enggak, maksudnya kan gini, biasanya ini ada PT kami letaknya di sana, terus kalau berminat nanti bisa berkunjung ke sana, kan biasanya begitu. Kalau ini enggak, kita nggak suruh ke sana. Kan saya belum selesai ngomong Pak. Oh gitu. Jadi kan ini makasih banyak udah di sini buat silaturahmi ya Pak D. Sebelum saya pamit, tugas saya di sini kan ada 2 nih Pak D. Pertama sosialisasi pengecekan matanya udah dilaksanain. Tadi juga tadi ukurannya udah ketemu ya Pak D ya. Terang ya Pak D tadi ya. Iya kalau yang untuk baca. Yang untuk baca tadi. Untuk jauhnya Iya. yang kedua tadi Pak D. Itu iya. enteng nggak Pak D? Iya. Berat nggak tadi Pak D? Enggak. Enggak kan Pak D? Jadi kan karena kantor kita lagi buka cabang di Padang sama di Tulang Bawang nih Pak D. Jadi minta doanya semoga di sana lancar ya Pak D ya. Semoga di sana berkembang gitu. Pak D-nya asli warga sini Pak D? Iya. Asli. KTP-nya udah alamat sini Pak D? Iya kalau yang ini. Kalau saya kan datang di sini. Oh Pak D-nya bukan orang sini? Orang Punggor.
Orang Punggur, deket ade tapi. KTP ku KTP. Malah arah ke metro, arah kedua-dua itu. Iya, lebih dekat ade. Tadinya ada BPJS atau KIS nggak Pak De? Nggak punya Pak De. Jadi kan karena kantor kita lagi buka kantor cabang baru tuh Pak De ya, mau nawarin program bantuan. Tapi bantuannya bukan uang ataupun sembako ya Pak De ya. Melainkan satu paket kacamata berlensa terapi ukuran Pak De-nya tadi. Oh, gitu. Tapi kan bantuannya langsung dari kantor nih Pak De, mohon maaf ya, bukan dari pemerintah ataupun Jokowi. Soalnya pembukaan kantor cabang baru juga kan harus butuh biaya ya Pak De ya. Nah, kita cuma bisa bantu setengah harga dari harga normal di Opti. Gitu. Kalau misalkan normalnya tadi kan 700 tuh Pak De. Itu kalau udah jadi lensa, itu untuk lihat jauh bisa, untuk baca bisa Pak De. Setengahnya berapa Pak De? 700, 300, 50 3,5 ya Pak De. Iya. Kalau misalkan Pak De-nya emang butuh itu udah lumayan belum Pak De? Ya, masih keberatan nanti. Masih keberatan ya Iya. Pak De. Kalau nggak keberatannya gratis Pak De. Kan kita kantornya lagi masih swasta juga tuh Pak De, belum kerja sama presiden juga. Mungkin nanti kalau udah kerja sama presiden bisa tuh Pak De gratis. Ya kan pembuka kantor cabang baru juga kan butuh biaya tuh Pak De. Iyalah. Kalau harga normal di Optik kan tadi 700 tuh Pak De, apalagi